Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore hari. Sampurasun, salam ngarit, salam penghobi kebun durian, baraya-baraya yang ada di kota, dulur-dulur yang ada di lembur. Jumpa kembali dengan Bukit Nyamotan. Pada siang hari ini kami menyempatkan di sela-sela kesibukan kami untuk memberikan edukasi bertukar pengalaman dalam merawat kebun durian. Mudah-mudahan video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Baraya dulur-dulur dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, rizki yang berlimpah serta berlipat ganda, amin Allah ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kami sedang melakukan penyemprotan fase vegetatif yang sebelumnya kami melakukan pemberian pupuk kohe seperti ini nih. Bisa dilihat baraya dulur-dulur, ini seminggu yang lalu kami menempatkan kohe untuk pohon yang besar. Kami memberikan 3 karung ukuran 50 kg, dan pohon yang kecil kami memberikan 1. Kita melihat kondisi pohonnya itu sendiri, dan seperti ini kami kasih 2 nih, jadi relatif sedang ini. Dan kami tidak sempat meliput untuk racikannya. Mungkin baraya dulur-dulur untuk fase generatif tentunya pestisida, fungisida maupun JPT kami menggunakan merek Atomic. Dan untuk pertumbuhan daun kami menggunakan ganda sil daun. Dan seperti ini pengerjaan keseharian di kebun kami dengan kru kami. Dan sekian lama kami tidak meliput kegiatan-kegiatan yang ada di kebun kami karena banyak kesibukan yang harus dikerjakan dan tidak bisa ditinggalkan. Dan alhamdulillah untuk sore hari ini bisa menyempatkan waktu untuk meliput, bertukar pengalaman, bertukar cerita seperti ini. Dan tentunya untuk pestisida khususnya kami untuk kandungannya menggunakan kondisi pohon, kendalanya terhingga penyakit apa, dari situ baru kami memberikannya. Dan contohnya ini pohon yang ada di kebun kami tidak terlalu banyak hama, cuma kutu kebul alhamdulillah tidak ada, yang ada belalang. Jadi tentunya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kondisi pohonnya itu sendiri. Dan kami ini menggunakan curakron untuk pestisidanya, dan untuk insektisidanya kami menggunakan antrakol atau nik. Perekat daun tidak boleh ketinggalan karena pada saat ini kondisi kemarau basah, jadi lebih banyak perekatnya, agar ketika turun hujan bisa diminimalisir, karena kegunaan perekat itu untuk melengketkan kandungan pestisida dan insektisida dan yang lainnya agar tidak terbawa oleh air hujan. Dan kami menggunakan perekat ini 7 tutup. Kami menggunakan 7 tutup. Dan untuk ganda silde-nya kami ngasih 3 sendok makan. Atonik kami juga menggunakan 3 tutup. Dan untuk insektisidanya kami memberikan 5 sendok makan. Nah seperti ini baraya. Jadi semua daun merata, baik daun bagian bawah maupun atas harus merata dan terkena spray
Setelah daun dirasa udah merata, dilanjutkan ke ranting ataupun cabang pohon. Nah, setelah cabang dirasa udah semuanya, dilanjutkan ke penyemprotan batang. Agar kenapa? Fungsinya supaya merata, agar kanker batang, penggerek batang, terus pertumbuhan daunnya nanti kedepannya akan lebih bagus. Dan ini kru kami sudah melakukan pembuatan ring luar ini. Penggunaan ring luar ini ketika musim hujan, air bisa tertampung secara otomatis karena kebun kami di ketinggian MDPL 650. Tentunya air sangat berguna karena susah untuk mencari air di kebun kami. Jadi jalan satu-satunya untuk mengirit kebutuhan air, kami menggunakan ring luar melingkar seperti donat, agar satu untuk menampung air ketika musim hujan dan menampung air ketika penyiraman secara berkala di kebun kami. Dan yang ketiganya itu untuk menggemburkan tanah agar oksigen di dalam tanah secara merata. Di bawah kanopinya oksigen bisa menyerap ke dalam tanaman. Dan yang keempat itu untuk mencegah busuk akar atau kanker batang dan lainnya, sehingga ketika pembersihan di bawah kanopi tidak lembab. Dan alhamdulillah karena kebun kami di ketinggian, jadi busuk akar maupun penggerek hampir tidak ada 100%. Dan kelenggabannya karena ini di ketinggian tentunya justru malah kekurangan air di kebun kami. Dan kru kami sedang memberikan obat pestisida dan insektisida karena habis. Nah, seperti ini Baraya kondisi kebun kami. Ini duri hitam kebanyakan di blok usia hampir 2 tahun. Di sini mayoritas durian oce dan musangking. Yang jenis lainnya montong, ST super tembaga dan musangking. Namun secara mayoritas di kebun kami ini adalah duri hitam. Nah, seperti ini. Dan alhamdulillah ini sudah turun hujan, alhamdulillah Baraya. Untuk mengantisipasi turunnya hujan, kami sudah memberikan perkat dengan 7 tutup. Mudah-mudahan ketika turun hujan tidak ada masalah atau tidak ada kendala. Seperti ini nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan pengennya tahun depan bisa belajar berbuah. Nah, seperti ini. Alhamdulillah ini mendekati 2 tahun untuk lokasi di blok sini. Kalau yang blok atas sudah mulai belajar berbuah. Mudah-mudahan ini tahun depan bisa menyusul. Ini sudah dibersihkan ini oleh kru kami. Jadi sebagian nih sudah kami bersihkan, tinggal apa itu namanya, melakukan penyemprotan. Dan kami sangat terlambat ini karena kurang lebih 1 bulan tidak dilakukan penyemprotan daun maupun batang karena keterbatasan tenaga kerja. Seperti ini.
Mungkin baraya dicukupkan sekian dulu karena kondisi di kebun kami sudah mulai turun hujan. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah kembali terang baraya. Kami tadi pending dulu karena hujan turun, dan alhamdulillah setelah 1 jam mulai cerah dan masih ada sesekali terdengar petir, dan kami beserta kru melanjutkan kembali penyemprotan pohon durian fase generatif di usia tanam pohon durian kurang lebih 2 tahun jalan. Dan ini kegiatan kami beserta kru setelah diguyur hujan dan melanjutkan kembali, dan alhamdulillah kami saat ini kembali cerah di kebun kami, dan alhamdulillah udah beberapa pohon, kurang lebih hampir 50 pohon ayat emangnya yang masih semprot, 30-an ya, kurang lebih 30-an pohon. Rada loba emang ya geus gede nyemprotna. Luhur hanap ta ye mang ye ta ye aya kutuan keneh ta aya kutu ke bulan dah nu bodas rarawing ke kutu ke bulan. Nah gitu hanap. Nah seperti ini baraya, kami melakukan penyemprotan merata dari ujung pangkal sampai ke bawah, dari daun, cabang hingga pohonnya disemprot agar pestisida dan insektisidanya merata. Nah seperti ini. Kita lanjut pohon berikutnya. Ini kondisinya. Yang sudah. Ya nggak semang ya. Ini hasil penyemprotan tuh. Karena ini udah lama tidak disemprot. Idealnya untuk melakukan penyemprotan 2 minggu sekali, namun ini keterbatasan anggaran, jadi kami ngambil paket hemat. Kami melakukan penyemprotan 1 bulan sekali, akan tetapi menurut idealnya diharuskan 2 minggu sekali untuk melakukan penyemprotan yang lebih ideal. Karena apa? Menurut pengalaman kami, kalau 1 bulan yang dilakukan di kebun kami ini jadi kurang produktif untuk pertumbuhannya dan sering dihinggapi hama-hama. Jadi ketika melakukan per 2 minggu tentunya bukan
menggong mati, tapi pencegahannya lebih efektif di dalam melakukan penyemprotan, karena kalau dilakukan 1 bulan sekali, lebih cenderung penyemprotan itu pengobatan bukannya pencegahan pada pohon durian itu sendiri. Dan ini sudah dikasih kohe beberapa minggu yang lalu, akan tetapi di bawah kanopi tajuk pohon duriannya belum melakukan pembersihan ini kru kami. Cuman yang blok bawah ini sudah dilakukan. Anu iya nggak disemprot mang? Acan jangkungnya pengen ke lah weh. Tuh itu tuh ternyata sok karurunya kurang terawat. Batang bawahnya ini sangat tertinggal baraya dulur. Ini tentunya penanaman yang sama, namun perkembangannya sangat berbeda. Jadi 10% di kebun kami pasti ada yang pertumbuhannya stagnan, dan ini kemarin kami memanen pohon pisang. Alhamdulillah banyak pemanenannya, dan itu pisang muli belum diambil. Nah ini sebagian sudah dilakukan pembersihan. Tah ieu mah bener Mang tuh. Dibobokor heula. Tapi nu ieu mah engke ulah ka Mang. Ulah digali karena kan handap eta mah. Ieu we tah setengah lingkaran. Intina mah keur nampung cai nggak dilogakan gitu. Dan ini pohon berikutnya yang stagnan baraya. Bisa dilihat pertumbuhannya sangat kurang dibandingkan dengan yang lain. Bisa dilihat kalau pohon durian tidak terawat, cenderung daun-daunnya kecil, tidak melebar, menandakan pohon tersebut kurang asupan nutrisi. Dan ini bisa dilihat ada batang pi. Nanti kami setelah meliput akan melakukan pruning ringan. Dan yang ini alhamdulillah yang besar-besar secara keseluruhan kami sudah melakukan seleksi belatang atau seleksi cabang, sudah dilakukan pruning. Dan ini seperti ini sudah dilakukan pruning. Beak Mang besok isian di. Nah ini durian ST super tembaga. Nah ini sudah dilakukan pembersihan di bawah tajuk pohon duriannya, dan ini kemungkinan untuk pembuatan ringnya belum. Ini tampak pembuatan ring luarnya dilakukan pada waktu yang sebelumnya. Dan alhamdulillah ini sudah diberikan ini kedua kali kalau tidak salah untuk kohenya, dan ini 2 karung ini kohe yang terbaru nih. Dan alhamdulillah bisa dilihat baraya trubus-trubusnya sudah mulai kelihatan. Mudah-mudahan perkembangannya cepat tumbuh. Dan ini
masih jauh nih batas lahan kami nih, tapi rencana belum tercover. Dan alhamdulillah nih ada pisang muli. Kalau daerah kami nih udah matang, udah kuning, dan kemarin udah banyak, hampir kurang lebih 50 pohon panen pisang tanduk. Nah ini sama, ini sudah dilakukan pembersihan di bawah kanopi. Dan ini pohon durian jenis berbeda. Kalau ini kelihatannya bawor, alhamdulillah sudah genjah. Kami sudah melakukan pruning lingan ini, dan ini kayaknya terjangkit penggerek batang nih. Besok mulai kami bersihkan nih, ada penggerek batang. Mudah-mudahan cepat teratasi nih. Dan kami nih memberikan satu karung kohe karena ini relatif masih kecil. Ini sulaman kami yang menanam ini, itu sulaman. Nah ini ST juga menyusul penanamannya, lain dengan pohon lainnya. Nih pisang hasil panen baraya. Nah cuaca sangat cerah dan alhamdulillah nih kebun kami berada di pinggir jalan. Mungkin dicukupkan sekian baraya. Kami akan melanjutkan pekerjaan beserta kru. Dicukupkan sekian, berbagi cerita, berbagi pengalaman dalam merawat pohon durian. Semoga petani Indonesia, khususnya petani durian, diberikan kelancaran dan sukses selalu. Wabillahi taufik wal hidayah, walinayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam penghobi kebun durian. Sampurasun cag